Waktu masih di rumah sakit saya ingat banget, dokter sempat bilang waktu pas saya mau pertama kali ketemu anak-anak setelah saya lahiran, Cynthia kuat gitu, ya kuat orang aku mau ngeliat anak aku gitu ya. Aku ingat banget, oke, udah dalam hati nih, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Begitu masuk ruang NICU, lihat anak-anak pakai alat dan anak-anak kami, Tatiana dan Bima, pernah menjadi pejuang NICU karena kondisi pada waktu itu saya melahirkan dengan kondisi kurang cukup bulan. Jadi harusnya kan kalau yang idealnya tuh kehamilan di atas 36 minggu ya, itu normal, baik. Tapi saya lahirnya di usia kehamilan 33 minggu. Waktu itu saya kena preeklamsi, mungkin juga banyak yang sudah tahu. Preeklamsi itu sebenarnya momok yang memang sangat menakutkan, yang ditakuti oleh ibu-ibu hamil, karena itu sangat beresiko sekali, berbahaya sekali untuk keselamatan bayi dan ibunya. Kondisi anak-anak tuh mereka lahir dengan berat badan kurang. Tatiana 2,1, Bima 1,2. Banyak pada saat itu organ-organ yang mungkin belum matang istilahnya ya gitu. Anak-anak kami sempat, kandungan saya waktu itu sebelum melahirkan sempat disuntik kematangan paru gitu. Tapi alhamdulillah setelah dilahirkan yaitu mengalami perawatan di ruang NICU. Tatiana selama 2 minggu, Bima 1 bulan 3 hari, itu untuk membantu dengan alat-alat dan perawatan dokter ahli di situ, untuk biar supaya mereka organ-organ tubuhnya itu berfungsi dengan baik dulu. Makanya kayak Bima, karena dia kecil sekali kan 1,2, untuk bayi-bayi yang mengalami melewati perawatan di NICU itu minimal beratnya 1,8 baru bisa keluar dari rumah sakit. Jadi Bima waktu itu keluar persis 1,8. Saya udah nggak tahan, udah pengen, dan alhamdulillah juga pada waktu itu kondisi organnya udah siap, udah nggak pakai alat bantu nafas, terus udah pintar minum istilahnya ya. Akhirnya Bima bisa kembali berkumpul sama kami. Serunya, supportnya, waktu itu saya berjuang itu juga kan untuk memberikan ASI ke anak-anak. Jadi seru banget deh itu. Jadi saya 6 hari setelah melahirkan terus pulang ke rumah, tidak membawa anak-anak ya. Jadi perjuangannya yaitu saya harus perah ASI, kemudian Mas Surya dan beberapa staf rumah kami itu bergantian lah. Pokoknya abis pompa antar lagi, baru sampai rumah sakit. Nah kebetulan aku juga kan tidak punya ASI yang berlebihan sekali gitu. Jadi ya cukupnya itu ya itu pompanya cukup buat minum misalnya 1 atau 2 kali aja, abis itu ya udah pompa lagi kayak gitu. Jadi Mas Surya, aku ingat banget waktu itu dia pas lagi syuting yang film Hangout juga, pulang syuting jam 2 malam yang ini untuk minum jam 3 pagi dia bawa susunya juga ke rumah sakit. Dan lumayan jaraknya jauh kan, rumah kami di Ciputat, rumah sakit Bunda di Menteng tuh. Terus pernah juga yang saya waktu itu kangen banget sama Bima. Waktu itu masih Bima, Tatiana udah pulang di rumah. ASInya aku bawa nih, tapi salahnya pakai mobil. Terus jam 9 tuh dia sudah harus minum. Wah itu seru banget, sampai karena kondisinya macet, kemudian saya harus memutuskan berhentiin ojek yang ada di situ dengan kondisi hujan deras, karena biar ASInya nih bisa langsung sampai
di Bima gitu, kalau bisa minum. Ya seru lah. Terus belum lagi soal perasaan ya. Kalau aku juga sharing tuh, kita orang tua yang anaknya pernah mengalami sebagai pejuang NICU tuh, apa tuh perasaannya tuh kayak roller coaster gitu, naik turun sudah deg-degan. Gimana kondisi bayi kita. Waktu masih di rumah sakit saya ingat banget, dokter sempat bilang waktu pas saya mau pertama kali ketemu anak-anak setelah saya lahiran, Cynthia kuat gitu. Ya kuat, orang aku mau ngeliat anak aku gitu ya. Aku ingat banget. Oke, udah dalam hati nih, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Begitu masuk ruang NICU, lihat anak-anak pakai alat dan wah nangis kan. Itu nangis, sedih. Tapi habis itu saya buru-buru tersadar bahwa kalau saya sedih terus, pasti nanti energinya tertransfer, anaknya juga merasakan seperti itu. Jadi saya harus rubah mindset saya, positive thinking, mereka baik-baik saja dan percaya sama tim dokter di sana. Tentunya juga nomor satu berdoa, minta sama Yang Kuasa untuk intinya gini, kita berusaha maksimal tapi pasrah juga, ikhlas gitu, bahwa kita melakukan solusi yang maksimal, yang terbaik, yang kita mampu, kita sanggup. Dan saya sangat menyadari memang untuk saat ini mungkin orang tua yang anaknya di NICU ada ujian lain lagi ya, selain ujian perasaan, bahwa memikirkan kondisi anak adalah soal biaya. Karena memang ruang NICU tuh bukan biayanya, saya tahu sekali gitu, sehari bisa 10-15 juta. Apalagi kalau memang kondisi ekonominya ya gitu. Jadi udah kitanya sedih memikirkan kondisi anak, kemudian memikirkan udah nanti biayanya seperti apa. Jadi memang dengan adanya instansi seperti kitabisa.com itu sangat-sangat luar biasa membantu gitu untuk mencari bantuan gitu sama, karena memang saya tahu persis gitu kondisinya seperti apa yang dirasakan oleh orang tua yang anaknya yang dirawat di NICU.